Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabarnya? Pasti sehat ya. Oke, pastikan kalian tetap fokus belajar di rumah dan tentu saja kalian harus terus tonton video YouTube channel kita di Kursi Guru. Adik-adik, kali ini kita akan membahas pelajaran materi fisika yang sangat menyenangkan, yaitu tentang momentum ya. Pasti kalian pernah nih belajar tentang momentum tapi nggak ngerti, maka tonton video ini merupakan salah satu solusi buat kalian supaya kalian paham materinya. Yuk kita akan mulai, check it out ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang momentum. Wah, apa sih Mbak momentum? Ya, momentum yang membahagiakan, yang bukan seperti itu ya. Momentum itu adik-adik, kalau di dalam fisika, kemampuan untuk menghentikan gerak suatu benda itu namanya momentum. Jadi momentum itu kemampuan untuk menghentikan gerak suatu benda dinamakan momentum ya. Semakin sulit bendanya dihentikan, maka momentumnya semakin besar. Semakin mudah bendanya untuk dihentikan gerakannya, maka momentumnya artinya semakin kecil ya. Nah, adik-adik, momentum ini disimbolkan rumusnya itu atau persamaannya itu momentum disimbolkan dengan P. Momentum itu disimbolkan dengan P. Nah, kalau misalnya seandainya ditanya berapa besar momentum yang dimiliki oleh suatu benda, momentum ini P sama dengan M dikali dengan V. Jadi momentum suatu benda itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dia berpengaruh masanya, yang kedua berpengaruh kecepatannya ya. Jadi biar kalian tambah jelas dengan konsep ini, Mbak tuliskan di sini M itu artinya massa. Massa ini satuannya kilogram. V itu ialah kecepatan. Oke, kecepatan satuannya meter per second. Kalau seandainya nanti di dalam soal ternyata soalnya bertanya berapa nilai M, kalau diketahui di dalam soal ada P sama V, maka rumus M itu ialah P dibagi dengan V. Ingat ya, beda penyebutannya, ini P, ini V. P itu artinya momentum, sedangkan V itu artinya kecepatan. Lalu kalau misalnya ditanya di dalam soal berapa V-nya, kalau misalnya di dalam soal itu ada momentumnya, ada masanya, maka untuk mencari V-nya itu nilainya P dibagi dengan M. Jadi harus ingat ya, karena lagi-lagi nggak mungkin kan hanya rumus momentum saja yang ditanyakan di dalam soal, pasti ada kalanya dia mencari berapa masanya, berapa kecepatannya. Di sini Mbak sudah turunkan semua rumusnya, jadi nggak ada alasan untuk kalian tidak bisa menjawab soal. Nah, adik-adik, momentum ini materi selanjutnya kalau kita membahas tentang momentum, pasti kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Di sini kita bahas ya tentang hukum kekekalan momentum ya. Sebenarnya hukum kekekalan momentum itu agak mirip-mirip bunyinya dengan hukum kekekalan energi. Kalau hukum kekekalan energi kan artinya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, kalau hukum kekekalan momentum pun juga seperti itu ya. Momentum awal P awal sama dengan P akhir atau momentum akhir. Jadi momentum awal itu nilainya sama dengan momentum akhir. Kalau nanti ada dua gerakan atau dua momentum 1 ditambah dengan momentum 2 itu sama dengan momentum 1 aksen akhir, artinya momentum akhir ditambah dengan momentum akhir bagian yang pertama ditambah dengan momentum akhir di bagian yang kedua atau untuk benda yang kedua. Nah, untuk aplikasi hukum kekekalan momentum ini adik-adik, pemakaiannya di dalam tumbukan. Jadi aplikasi nanti pemakaian rumus hukum kekekalan momentum itu di dalam tumbukan. Bisa nanti pemakaiannya pada tumbukan lenting sempurna, bisa juga
lenting sebagian, tumbukan lenting sebagian, atau bisa juga nanti pakai tumbukan tidak lenting sama sekali. Lenting sama sekali. Kalau misalnya yang sering masuk di dalam soal itu adik-adik, itu ada dua, tumbukan lenting sempurna atau tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa bedanya? Kalau tumbukan lenting sempurna, tumbukan itu artinya tabrakan. Jadi kalau nanti tabrakan antara benda satu dengan benda dua, dia tabrakan lalu mental dua-duanya dan mentalnya berlawanan arah dari gerakan semula, maka dikatakan tumbukan lenting sempurna, lentik ya. Tapi kalau misalnya seandainya tumbukan tidak lenting sama sekali, ketika benda satu dengan benda dua bertabrakan dan benda ini menyatu dengan satu kecepatan atau satu gerakan, maka itu dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya bendanya itu bersatu. Atau misalnya peluru ditembakkan ke dalam balok, pelurunya bersarang di dalam balok, berarti itu merupakan aplikasi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, biar kalian enak bagaimana pemakaian rumusnya di dalam soal, langsung saja kita akan kerjakan soalnya. Yuk, siap-siap ya. Yuk, siapkan bukumu, atau kertasmu, siapkan penamu, Mbak akan bacakan soalnya. Soal pemanasan dulu ya, soal yang sangat mudah sekali. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dia suatu benda ini bermasa ya, bermasa 4 kg, memiliki kecepatan 36 km per jam. Yang ditanya berapa momentum benda tersebut ya. Oke, berapa momentum benda tersebut? Adik-adik, di sini kita akan awali dengan pembahasannya itu dengan menuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Ini ada 4 kg, ini ada 36 km per jam. Yuk kita tulis apa yang diketahui di dalam soal. Di sini kan ada massa. Massa simbolnya apa? Oke, pinter. Simbolnya M. M itu 4 kg sesuai dengan yang diketahui di dalam soal. Kemudian ini ada kecepatan, ini ada kata-kata kecepatan. Berarti ini simbolnya V. Iya, kecepatan. Kecepatannya berapa? 36 km per jam. Nah, masalah kita adalah di sini kan satuannya meter per second. Sedangkan di sini satuannya kilometer per jam. Sama enggak sama. Yang mana yang dipakai? Yang dipakai itu usahakan pakai standar SI, standar internasional. Maka harus mengubah dari kilometer per jam dijadikan dalam meter per second. Caranya sangat mudah sekali ya. Caranya gimana? 36 dikali dengan 1000 nanti dibagi 3600. Oke. Nah, ini kita tewaskan aja. Ini tewas. Maka hasilnya sisanya nolnya berapa? Sisanya nolnya 1, berarti sama dengan 10 meter per second. Oh, ternyata 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya apa? Yang ditanya momentum benda. Momentum tadi simbolnya apa, adik-adik? Oke, cerdas ya, benar. Momentum itu simbolnya P. Oke. Nah, apa rumusnya? P itu rumusnya KP sama dengan M dikali dengan V. M-nya ini. Nih, 4 langsung masukkan. V-nya ini 10 ya. 4 dikali 10 sama dengan 40. Maka satuannya itu ialah sesuai dengan rumusnya. Ini kilogram, ini meter per second kan? Iya, meter per second. Jadi satuan momentum itu ialah kilogram meter per second. Nah, ini salah satu contoh soal yang ya menjadi soal pemanasan lah ya, bukan nggak terlalu susah soalnya. Nah, untuk soal yang kedua kita akan membahas soal yang lebih menantang lagi ya. Oke, soal nomor 2 nanti Mbak akan tuliskan seperti biasa. Mbak akan tuliskan di sini dan kalian harus menyimak. Nanti kalian harus sebutin apa yang diketahui di dalam soal. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu mudah sekali adik-adik ya. Soalnya begini. Jadi di situ ada nanti ada kondisi dua benda ini
ini ada benda yang pertama. Oke, ini ada benda yang pertama nih, anggap saja benda A. Benda A ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second. Lalu ada benda satunya lagi, namanya benda B. Oke, benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Ini benda B ya. Nah, benda A bermasa, masa A-nya itu ialah 0,4 kg. Bergerak ke kanan kan tadi kan. Kemudian ada benda satu lagi, ternyata benda B ini dia memiliki massa 0,2 kg. Ya, berlawanan arah bergeraknya. Jika ini setelah dia tabrakan atau tumbukan, benda A ini bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, berapa kecepatan benda B setelah dia bertumbukan? Nah, adik-adik, ini merupakan konsep tumbukan, dan kalau kita mau menjawab soal dengan konsep tumbukan, maka kita harus menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Oke, nah kalau kita perhatikan adik-adik, Mbak tanya dulu, ini tumbukannya itu termasuk tumbukan lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali? Jawabannya iya, benar, termasuk tumbukan lenting sempurna. Kenapa? Karena ketika dia tabrakan atau ketika dia bergerak saling mendekati, kemudian dia tabrakan melanting, yang satu melanting ke kanan, yang satu melanting ke kiri. Artinya dia tumbukan lenting sempurna. Kalau dia tidak lenting sama sekali, setelah dia tabrakan dia akan menyatu dan bergerak dengan satu kecepatan, boleh ke kanan atau boleh ke kiri ya. Paham ya berarti kan? Nah, kalau dia tumbukan lenting sempurna berarti berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, ini konsepnya. Konsepnya di sini. Intinya momentum awal sebelum dia tumbukan itu sama momentumnya dengan setelah dia tumbukan. Nah, sebelum dia tumbukan adik-adik, ada berapa momentum? Ada 2 momentum ya. Kenapa? Karena ada 2 massa yang memiliki kecepatan yang bergerak ya, yang sama-sama bergerak. Jadi ada P1 ditambah atau PA, langsung ke PA ditambah PB sama dengan. Nah, setelah dia tumbukan ada berapa momentum? Ada 2 momentum juga. Ada momentum A setelah dia tumbukan, ada momentum B setelah dia tumbukan. Jadi di sini PA aksen ditambah dengan PB aksen. Sampai sini paham? Oke, thank you ya. Oke, lanjut. PA ini deh MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Nah, adik-adik perhatikan, untuk momentum ini termasuk besaran vektor. Jadi dia sangat memperhatikan arah ya. Walaupun ini semuanya positif yang kita masukkan rumusnya, tapi nanti belum tentu yang kita masukkan itu juga bernilai positif, tergantung arahnya nanti kemana ya. Yuk kita akan cek MA-nya berapa. Masukkan MA-nya. MA-nya itu ialah 0,4. VA-nya berapa? VA, lihat, oh ini VA ya, bergerak. Dia bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan kita sepakati bahwa V-nya bernilai positif. Berarti VA-nya bernilai positif. Di sini berapa VA-nya? VA-nya 4, berarti positif 4. Oke ya, lanjut ya. Ditambah MB-nya berapa? MB-nya 0,2. 0,2 masukkan ke sini. 0,2 dikali dengan VB. VB-nya lihat, VB-nya ada nggak? Ada. Ini pergerakan VB-nya 2 meter per second. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif di sini. Maka di sini nggak boleh hanya 2 meter per second, tetapi harus dijadikan min 2 meter per second. Kenapa? Karena dia pergerakannya ke kiri. Ingat, momentum itu termasuk besaran vektor, jadi sangat memperhatikan arah. Walaupun rumusnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan MA-nya berapa adik-adik? MA-nya, yuk kita cek ini.
0,4 dikali, lihat VA-nya. VA-nya ada nggak pergerakan VA-nya? Iya, 2 meter per second. Tetapi setelah dia tumbuhkan, dia akan melanting ya. Dia akan bergerak berlawanan arah dengan arah semula, maka dia pergerakannya ke kiri. Jadi setelah dia tumbuhkan, VA aksenya akan ke sini, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke, kalau dia ke kiri maka di sini harus bernilai negatif. Negatif berapa nilainya? Negatif 2. Hati-hati, konsentrasi. Kadang-kadang kalian itu bukan salah di rumus, tetapi salah dalam menentukan apakah nilainya positif atau nilainya negatif. Kalau kita lihat dari rumusnya sangat mudah, tetapi fakta mengatakan ketika kalian masukkan dia positif atau negatif, kalian harus konsentrasi. Jangan sampai kalian nggak fokus, nanti salah. Karena kalau seandainya kalian masukkan angka yang salah atau tanda yang salah, hasilnya akan berbeda ya. Oke, tetap semangat. Ayo lanjut terus tonton video kita ya. Oke, lanjut di sini ditambah massa B-nya langsung masukkan 0,2 dikali dengan VB aksen. B-nya bergerak pasti ke kanan ya. Iya, karena berlawanan dengan arah semula. Kalau dia ke kanan, di sini pergerakan VB aksennya, maka di sini bernilai positif VB aksen. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kalian harus hitung 0,4 kali 4 berarti 1,6. 0,2 dikali min 2 berarti min 0,4. Berarti di sini min 0,4 sama dengan 0,4 dikali min 2 berapa? Minus 0,8, nanti ditambah 0,2 VB aksen. Oke, PB aksennya di sini tinggalkan sendiri. Ini pindah ruas, negatif pindah ruas jadi positif ya. 1,6 dikurang 0,4 berapa? Pintar ya. 1,2. Ini minus pindah ruas jadi positif 0,8. Kalau di sini positif pindah ruas melangkahi sama dengan berarti jadi negatif. Oke, sama dengan ini 0,2 VB aksen. Maka dari sini sudah jelas PB aksennya sama dengan 1,2 ditambah 0,8 berapa? 2. Nanti 2 dibagi dengan 0,2 maka hasilnya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Satuannya apa? Karena dia kecepatan, jelas satuannya meter per second. Oh, ternyata setelah benda B menumbuk benda A, maka benda B ini akan melanting ya, akan melanting berlawanan arah dengan semula dengan kecepatan 10 meter per second. Nah adik-adik, soal nomor 2 inilah yang sering masuk di dalam ujian akhir sekolahmu, ujian akhir semestermu, atau yang sering diberikan oleh gurumu saat latihan tentang tumbukan atau konsep hukum kekekalan momentum. Nah, kalau untuk soal nomor 1 ini sifatnya pemanasan aja ya, supaya agak-agak panas dikit, kita panasin otak kita biar kita bersiap untuk menghadapi soal yang sebenarnya di soal nomor 2. Oke adik-adik, menyenangkan bukan belajar hari ini? Jelas menyenangkan. Dan yakinlah adik-adik, kalau seandainya kalian tonton video kita, kalian akan merasakan betapa enaknya belajar fisika, betapa asiknya pelajaran fisika. Karena selalu Mbak bilang ya, kalau seandainya ada yang bilang fisika itu sulit, itu hanya hoax. Oke adik-adik, tonton terus video kami, jangan lupa like, jangan lupa komen, subscribe, dan tentu saja share video ini sama temanmu, keluargamu, tetanggamu, biar mereka bisa mendapatkan pembelajaran fisika yang menyenangkan. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.